Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu bapak, materi yang sedang kita bahas adalah generasi yang dirindukan surga. Ya. Kemarin kita bahas akhlak generasi yang dirindukan surga. Nabi SAW bersabda, "Ala ukhbirukum biman tahrumu alaihin nar." Maukah aku tunjukkan siapa orang yang dirindukan surga dan tidak disukai oleh neraka? Rasul bersabda, kullu hayyinin layyinin qoribin sahlin. Di antara generasi yang dirindukan surga adalah pertama hayyin. Hayyin itu artinya orang yang mampu mengendalikan amarah. Karena tolong diingat, kadang amarah itu bisa melahirkan suatu perilaku, omongan yang bisa meluluh lantahkan siapapun. Maaf ibu, kalau ibu punya suami yang pemarah, saya mah yakin dah hati ibu teh sudah gak ada bentuknya. Kalau kaca mah hancur lebur, bajret, ditempelin juga ya retak. Itu kalau ibu punya suami yang pemarah. Bapak kalau punya istri yang pemarah juga sama begitu. Anda kalau punya pimpinan yang pemarah, saat dia marah kadang dia ngomongnya tak terkendali, ya. Bicaranya tak terkendali. Nah, makanya Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, amalan apa yang bisa membuat saya masuk surga?" Kata Nabi, "La taghdab walakal jannah." Kamu jangan jadi pemarah, maka surga menunggumu. Maka ibu bapak, berjuanglah kita untuk belajar mengendalikan marah. Karena mengendalikan marah itu salah satu yang dirindukan surga. Orang yang bisa mengendalikan marah itu dirindukan surga. Kenapa? Jangankan surga, ibu kalau punya suami yang tidak pemarah, ibu merindukannya. Ya. Merindukan uangnya apa merindukan suaminya? Oh, dua-duanya. Ya kan? Gitu. Nah. Kita kalau punya guru yang bijak, tidak pemarah itu suka pas ketemu teh langsung kita kangen, si bapak iya mah dah bager gitu kan. Nah gitu. Ibu, itu yang pertama yang sudah kita bahas. Kemudian yang kedua layin. Ini hanya review saja, maklum kan sudah 2 minggu ya. Boro-boro 2 minggu. Kalau sekarang dijelaskan pas bubar juga. Apalagi 2 minggu. Jadi yang pertama hayyin. Layin itu artinya secara bahasa bermakna lembut. Maksudnya layin itu mampu menahan amarah. Biasanya tidak mudah terprovokasi. Jadi orang yang layin itu gak mudah dipengaruhi. Gak pernah diprovokasi. Gak mudah diprovokasi. Terus mengutamakan harmoni. Jadi daripada berantem mengalah gitu. Ya udahlah. Jika ibu kan daripada berantem sama suami, ya ayah, ya. Jadi ayah mau apa ya pun, ya. Nah itu Anda teh lain, ya. Atau ada suami juga yang jadi mama maunya apa? Mama pengennya ini, ya sok atuh. Jangan sok atuh gimana? Nah iya atuh. Nah, itu suaminya yang lain. Ya. Terus gampang memaafkan, itu lain ya. Tapi saya kasih catatan, lembut itu bukan berarti mengorbankan prinsip. Ya. Lembut itu bukan berarti mengorbankan prinsip. Saat prinsip dia pertahankan. Tapi kalau tidak prinsip mah ya udah ngalah aja gitu ya. Ibu sebenarnya pengen makan teh di restoran Padang. Tapi suami kan pengennya di restoran Jepang. Gaya lah. Bari gak pernah bisa pakai sumpit, sok di Jepangan mah gitu. Garpuh. Restoran Jepang nanya garpuh atuh. Tapi kan legeg salakin itu.
Pokoknya ayah mah pengennya makan di restoran Jepang. Udah tahu ibu teh, si suami teh teu bisa nyepeng sumpit. Untuk menjaga kehormatan suami, ayah gimana kalau di restoran Padang? Ah teu bisa nih. Tak ibu, kalau lain itu apa? Ya udah atuh. Udah atuh. Tapi kalau nggak lain mah legeg, emang bisa gitu pakai ini pakai sumpit. Kan anger sok menta garpu, kan pernah mamah dikatingali dicepengan terus dimasukin. Ini legeg pengen restoran Jepang. Tak, orang yang lain mah nggak mau berantem gitu. Ya jadi ayah maunya restoran Jepang hayu atuh. Urusan manehna ku sumpit, ku garpu dia rawu, itu masalah gitu. Ya. Nah, terus yang ketiga ibu bapak, qorib. Qorib. Jadi satu hayyin, yang kedua layin, yang ketiga qorib. Qorib itu artinya ramah. Ramah, qorib. Qorib, ramah. Ramah we tulislah, rodet. Koid mah pae. Qorib. Nah jadi koid atuh. Koid mah pae. Qab ro iya ba. Qorib. Qorib. Koid. Ya ujian ya kelas itu kadang ujian. Qorib, koid, qorib. Ibu, qorib itu dalam bahasa Arab artinya dekat. Qorib itu. Tapi yang dimaksud di sini qorib itu ramah. Jadi orang merasa pengen dekat. Qorib itu ramah, enggak jelimet, ya, enggak rudet gitu, ya. Enggak gampang, enggak emosian, balik lagi yang tadi. Ya orang nanti gampang itu, qorib itu artinya kata aslinya itu qorib dekat. Maksudnya dia ramah. Ya. Ini hadis Nabi mengatakan, la tahqironna minal ma'rufi syai'an. Kamu jangan menyepelekan kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun kamu hanya menunjukkan wajah yang ramah. Jadi Bu, kata Nabi, kamu jangan menyepelekan kebaikan. Walaupun hanya dengan wajah yang ramah. Itu qorib namanya. Ya. Ada hadis lagi yang mengatakan, nanti saya tunjukkan ayatnya. Innakum la tasa'unan nasa bi amwalikum. Kalian tidak bisa menarik hati orang dengan harta kalian. Walakin liyasa'hum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Tapi kalian akan menarik hati manusia itu karena wajahmu yang berseri dan akhlakmu yang mulia. Jadi Bu katanya orang itu lebih tertarik pada keramahanmu dan akhlakmu, bukan karena hartamu. Jadi ternyata yang membuat orang suka sama kita itu keramahan dan kebaikan hati kita. Bukan karena kedudukan, bukan karena pangkat, bukan karena kekayaan. Kan kalau Anda ketemu orang kaya sombong juga gele, sebel. Lebih nyebelin lagi miskin sombong. Wih, eta mah bukan sebel lagi, saya ulangi. Gini, kalau ada orang kaya sombong, sebel kita. Mentang-mentang kaya, mentang-mentang punya kuasa, sombong dia, kita sebel. Yang lebih menyebalkan lagi, bahkan kita pengen muntah. Udah mah miskin, bodoh, sombong, ahli maksiat, sombong. Nah, ya. Jadi kata Nabi, sebenarnya yang membuat orang suka sama kamu tuh bukan karena kamu berharta. Tapi yang membuat orang akan suka sama kamu tuh karena kamu ramah dan kamu orang yang akhlaknya mulia. Ya, akhlaknya mulia. Jadi walaupun kita orang biasa-biasa, ya, harta kita biasa-biasa, tapi kalau kita ramah,
terus akhlak kita mulia, ya itu orang lebih hormat sama kita. Karena keramahan dan akhlak mulia. Bukan kata Nabi, bukan karena kekayaan. Gitu. Saya nanya ke Kang Aan, Kang upami bade kadayeuh kolot kemana? Disetuduhkan harus ke sini. Pokoknya begitu keluar dari sini beloknya ke kanan. Kalau ke kiri mah Banjaran. Nah ke kanan ya, nanti lurus lagi jelas. Pasti saya berkesan. Ya, Kang ari dayeuh kolot kemana? Kieu cenah. Saya bukan polisi. Saya juga bukan Google Map. Geuleuh kan bener teh. Ya. Tapi kalau gini, Kang, kalau dayeuh kolot mana? Aduh, abdi ge nuju milari dayeuh kolot. Ya, saya juga orang yang baru kesini, saya nggak tahu, daripada saya kasih tahu engke Bapak sesat, lebih baik saya kasih tahu, Bu, beliau nggak tahu, tapi saya seneng dengarnya. Karena dia jujur, kabayang teman-teman ngarang. Kan gitu kan, ngarang. Tapi gini, aduh punten saya juga orang baru. Nah itu lebih enak. Ya kan? Nah, daripada, maaf ya saya bukan Google Map. Saya bukan Google Map ya. Gitu. Nah ada ayat Ibu, ternyata sekalipun yang kita akan sampaikan itu sebuah kebenaran, kebaikan, tetap harus disampaikan dengan keramahan. Kebayang gak? Walaupun benar nih, tapi cara menyampaikan nanti kudu baik. Nah itu namanya qorib. Ya, qorib. Ibu misalnya ada temennya, kerudungnya teh menyon. Ibu, maksud ibu baik ngebenerin, tapi ibu jangan, teteh, menyon. Menyon ih. Kan jadi gak enak ya. Tapi kalau ibu mendekat, ambil ibu teh kamera HP, teteh, punten, lereskeun. Kan terhormatnya, ya enggak sih? Ibu ngajak sholat ke suami. Coba yang qorib, yang ramah. Ayah, mamah mah belum sholat dah. Ayah kalau belum sholat, mamah mau makmum lah. Coba bayangkan. Ayah, mamah belum sholat. Kalau ayah belum sholat, mamah mau makmum. Enak gak? Jadi suami teh mung sholat ge kan kapaksa, karena ia istri hayang makmum. Nah, beda dengan gitu. Ayah udah sholat belum? Belum. Innalillahi. Umur ayah teh geus 43, kapan insaf? Mun ayeuna ayah maot kumaha tah sok? Sok jawab sok. Iya misal qadarullah kan kita nggak tahu ya umur ya ayah ya. Nah, misalnya ayah meninggal sekarang. Terus mama gak mau nyolatin gimana? Sholat atuh. Walaupun benar. Tapi kalau caranya gitu makan itu namanya tidak qorib. Paham? Jadi qorib itu kebenaran tetap disampaikan. Tapi dijaga kesantunannya. Kadang ayah ibu suka tidak menjaga perasaan anak. Ya. Anak teh belum mandi, teman-temannya udah datang. Nah, kalau ibu qorib, sayang sini nak, apa mah sini, bawa ke kamar ibu. Belum mandi ya, belum, udah mandi di kamar mama. Bentar ya, tante mau ada perlu dulu ya sama Iwan ya, ngaranna kan Iwan Sudirman. Biarin Iwan Sudirman, saya maunya Iwan Sudirman. Anda gak usah ngatur saya. Kabayang tuh Bu, ibu menjaga anak itu di depan teman. Bentar ya tante mau ada perlu dulu ya sama Iwan ya. Padahal Iwan ini disuruh mandi di kamar mandi ibu. Ayo mandi dulu. Nah dah gitu. Kan ayah oge ibu nuki ya. Kebabatannya. Udah pada mandi kan? Nah Iwan mah belum kan?
Belum kan? Mandi dulu. Lihat teman-temanmu udah. Ibu tipe yang pertama apa kedua? Kedua kamu mah. Jadi malah senang kan. Iwan belum mandi tuh teman-temannya. Udah mandi. Tuh udah, kamu belum mandi dulu. Ibu tidak qorib. Tidak menjaga kehormatan. Paham sayang ya? Pantesan orang yang dirindukan surga mah bahkan kepada sesama manusia, dia teh anaknya, dia teh istrinya, dia teh suaminya, tetap qorib. Jadi dijaga kehormatan. Ya, gitu. Dengar bapak-bapak, jaga kehormatan istri kita. Ibu sayang, jaga kehormatan suami kita. Itu namanya qorib. Dengar ya, itu teh akhlak ahli surga. Qorib itu namanya. Jadi qorib itu ramah, selalu memikirkan ini dampaknya kalau aku ngomong gini teh gimana gitu. Ya. Jadi walaupun benar, tetap kudu dilihat. Ya. Nah ini yang dijelaskan di Quran surat An-Nahl 125 Ustaz. Baik, kita mulai dengan membaca ta'awuz, kemudian kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Di ayat itu Allah berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Ibu, saya katakan, qorib itu ramah. Qorib itu apa tadi? Sifat-sifat kebaikan ada di situ. Seperti yang sebelumnya, ada lembut, tidak gampang marah. Ya. Nah, walaupun ini benar, tetap ari dakwah itu kebaikan bukan? Tetap ajak ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah itu mengandung makna pertama, ajak manusia ke jalan Allah tuh dengan ilmu yang mendalam. Itu hikmah, ilmu yang mendalam. Ya, wal mau'izatil hasanah, dengan pengajaran yang baik. Perkataan mau'idhah itu perkataan yang baik, mau'idhah hasanah. Kalaupun terjadi perdebatan, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan cara yang lebih baik gitu. Nah ini namanya qorib teman-teman. Jadi gini, walaupun benar, tetap cara menyampaikannya kudu penuh kesantunan. Ya, penuh kesantunan. Bapak, walaupun benar istri teh harus sehat, bapak menyampaikannya kudu dengan kesantunan. Mama, rajin olahraga biar sehat. Sehatnya mahal loh mah. Gitu. Cukup segitu. Mama, rajin olahraga. Ikut ke Sanggar Senam Hajah Laila. Ayah punya sekretarisnya. Pengker mama ya nanti. Kan mamah mah bari dia nyual. Cek tuh wang cek wang kan. Mamah mah kan. Ibu, bapak dengar ya. Nggak usah gitu. Nggak usah mau sekretaris bapak. Udah aja. Mama olahraga biar sehat. Nanti kalau mama sehat, di saat muda, di saat tua, masih bisa gendong cucu, bisa loncat-loncat sama cucu. Sok geura mama rajin olahraga. Udah, lebih bicara rajin olahraga, biar sehat. Kalau kita diberi umur panjang, nanti
bisa lari-lari sama cucu, bisa gendong cucu, ya. Bukan didorong dina kursi ku cucu, tapi bisa. Jadi kita cerita, oke? Nah, itu artinya apa? Jadi ngajak pada kebaikan pun itu kudu apa tadi istilahnya? Qorib. Qorib kudu penuh kesantunan, penuh keramahan gitu, ya. Di sini dikatakan, kalaupun kamu harus berdebat, maka lakukanlah dengan cara yang terbaik. Kan berdebat itu adu argumentasi dengan cara yang terbaik, gitu. Artinya apa? Jangan menyerang pribadi, tapi lebih mengkritisi logika-logikanya. Ya, saya berbeda paham dengan teman saya. Fokus kepada analisis ilmiah. Jangan gini, udahlah jangan banyak omong, aku teh tahu kamu teh kan pernah DO kan? Pernah. Berarti apa itu? Menyerang pribadi. Ya enggak usah. Udah aja fokus kepada logika ilmiahnya. Nah, jadi itu namanya dengan cara terbaik itu artinya gini, koridornya kudu bener nih. Saya beda paham dengan Ustadz Aan. Apa nih koridornya? Oh, misalnya kita berdebat dengan cara membaca. Ya kan? Cara membaca. Saya misalnya ahli qiraah, Ustadz Aan ahli qiraah. Jadi lebih fokus kepada cara keilmuan. Nah, itu yang benar. Jadi jangan menyerang pada pribadi gitu loh, ya. Lah umurmu berapa? Saya tuh lebih senior, kamu gimana? Nah, itu sudah menyerang pribadi. Bahwa saya lebih senior, kamu junior. Nah, ya gitu. Jadi sebenarnya dalam hidup itu kita tetap kudu menjaga qorib, keramahan. Terus kalau ada orang yang tidak ramah sama kita, gimana? Misalnya ada supir angkot. Bener atau bu? Ibu jawabnya naon? Maneh bener. Nah, bener. Bari ibu ngalempar ku botol. Ibu balik atuh bu, nyetir teh. Nuhun mang, atur nuhun gitu. Nyatu nu kitu dilawan kumaha. Bener atuh bu, nyetir teh. Buka kaca, maneh san bener. Hah? Kayak maneh udah coba lihat SIM-nya, kamu kita punya SIM kan? Gitu. Nah, jauh ka ditu ka dieu bener teh karena SIM yang nemwak segala macam SIM teh. Ya enggak usah ka ditu ka dieu. Udah aja fokus. Jadi teman-teman, ternyata ini teh saya lagi cerita orang yang dirindukan surga. Jadi orang yang dirindukan surga itu qorib. Apa itu qorib? Ramah, santun. Sekalipun benar tetap disampaikan dengan menjaga keramahan. Nah, bahkan kalau kita terpaksa kudu meninggalkan perbuatan buruk di tengah forum, maka lakukan dengan cara yang santun. Ustadz coba lihat surat Al-Qasas ayat 55. Ya, baik, kita baca ta'awuz kemudian kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين صدق الله العظيم. Iya ibu bapak, gini, misalnya kita ada di forum di mana obrolannya tidak bermanfaat. Yo ngagosip, yo mitnah, ya Anda ada di situ. Dan itu sobat-sobat Anda. Maka salah satu bentuk qorib, keramahan itu adalah, dan bila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling darinya. Jadi gini, saya nih ngobrol nih, Ustadz Aan ngagosip, misalnya.
Ahmad ngagos saya ti didinya. Kang, ada perlu ya? Saya ninggalin. Amana am? Aya perlu heula gitu. Ulah ieu mah. Kunaon? Ka mana? Maraneh dosa. Ngagosip. Aku tuh enggak ridho denger gosip kayak gitu. Maksiat itu. Langsung saya ninggalin. Quran mengatakan mereka mendengar perkataan tidak benar. Mereka berpaling daripadanya. Dan mereka berkata, bagi kami amal kami dan bagimu amal kamu. Kesejahteraan atas dirimu. Kesejahteraan atas dirimu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang yang jahil. Tak itu teh maksudnya cukup dalam hati teh gini. Kesejahteraan bagimu, saya tidak mau gaul dengan orang jahil teh gini. Kayaknya kalau ngobrol dengan orang ini malah banyak maksiat, banyak dosa, pikiran kita jadi kotor. Maka kita meninggalkan dengan cara yang santun. Ibu ditanya sama geng itu teh, ya kan? Kunaon kamu teh menitara ngumpul sama kita ini? Ya ayeuna malah rada riweuh gitu. Rada riweuh. Jadi naon di rumah? Naon lah beberes itu iya. Tah ibu gitu ngomongnya ya. Berpaling dengan kunaon kamu gak pernah ngumpul-ngumpul lagi? Pinarakaeun jeung maraneh mah. Pinarakaeun, naraka. Wajah-wajah ahli neraka eta mah aku mah mendingan di rumah dengerin mamah dedeh. Ya kan gitu. Daripada kalian ngobrolin pinarakan. Ibu sayang, walaupun benar teman-temanmu kayak gitu, tinggalkannya dengan cara yang baik. Ini ayatnya. Kalau mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling dan tetap prinsip gini dalam hidup mah. Ya amal dia, amal saya. Ya kan gitu. Saya tidak perlu memaksakan diri masuk ke kehidupan dia. Dia tidak perlu masuk dalam kehidupan saya. Terus apa? Ada kata-kata salamun alaikum. Kesejahteraan untuk kamu. Jadi justru didoakan yang baik-baik gitu ya. Kalau ibu punya geng seringkali masih suka fitnah adu domba. Ibu teh kadang sok ngadoakeun. Ya Allah mudah-mudahan teman-temanku mendapat hidayah seperti halnya aku sekarang. Dulu kan aku narasumbernya ya Allah. Gitu. Kan dulu kan Anda teh narasumbernya. Setelah Anda jadi narasumber, nah dan yang lain mulai jadi narasumber, Anda mengundurkan diri. Nah gitu. Doakan. Bu, mungkin gak itu terjadi kayak gitu? Mungkin. Nah terus satu ayat lagi kaitannya dengan qorib ya. Jadi qorib itu tetap kita menjaga keramahan, kita menjaga etik, kita menjaga kesantunan, sekalipun yang kita hadapi itu sebuah keburukan. Ya, apalagi kalau kebaikan, ini mah keburukan saja, kudu qorib, ya kan? Gitu. Surat Fussilat ayat 34-35. Surat Fussilat itu surat ke-41 ya. Surat Fussilat. Sudah ada Bu? Ya, baik. Kita baca ta'awuz, kemudian kita baca ayat 34 sampai 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainah فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم
Sadaqallahul azim. Ibu bapak, sengaja saya tunjukkan ayat-ayat tentang qorib, tentang keramahan. Sekalipun kita mau menegakkan kebenaran, tetap prinsip akhlak yang agung, akhlak yang mulia, tidak menghinakan, tapi lebih mengingatkan, bukan ingin mempermalukan, tapi ingin memberikan pemahaman. Nah itu namanya qorib. Di ayat ini dikatakan, tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Tuh, jadi kalau orang itu buruk sama kita, tidak perlu kita membalas dengan keburukan. Kalau orang itu pendendam, tidak perlu dibalas dengan dendam, tapi dibalas dengan pemaaf. Kalau orang itu tidak pernah tersenyum, tidak perlu dibalas. Mama, itu tatangga senyum, mana nage camerut, jamedudnya, orangnya jamedud, baut gitu. Ya. Mama teh kemana? Mau ke pengajian? Kemarin ayah kan dari Surabaya, oleh-oleh banyak, sok bawa ke tempat pengajian, bagikan pasti seneng. Tuh kudu mereka nggak pernah. Jangan suka merusak sistem ayah. Oh merusak sistem. Kan mereka juga nggak pernah bawa apa-apa. Ibu, benar tidak pernah. Tapi Anda lakukan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyun hamim. Sebab kalau kamu suka membalas keburukan dengan kebaikan, semoga orang yang di antaramu dan dia itu ada permusuhan, itu bisa menjadi teman setia. Jadi Bu, boleh jadi ada orang yang buruk sama kita mah baik, dia jadi baik gitu loh. Bahkan jadi teman setia. Ya kan? Gitu. Jadi kalau keburukan dibalas dengan keburukan, itu akan lahir keburukan berikutnya. Tapi kalau keburukan dibalas dengan kebaikan, semoga itu keburukan berubah jadi baik. Kalaupun tidak berubah jadi baik, keburukannya tidak bertambah. Nah gitu. Coba bayangkan ibu, ada gak orang yang sangat ibu gak suka? Ada. Bayangkan, nah nanti pas pengajian bubar, beli makanan terenak, kirimkan ke eta jalmi. Nah, Anda mah dinasehatan, asa gak perlu Pak gitu. Anda mah dinasehatan, asa gak perlu ya? Asa gak perlu. Nah, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru, ya. Sifat-sifat yang baik tadi tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Nah, Ibu, ingat ya, menurut ayat ini orang yang bisa membalas keburukan dengan kebaikan, maka dialah orang-orang yang sabar. Dan orang itulah yang dianugerahi keberuntungan. Jadi kalau kita ingin dianugerahi keberuntungan, maka balaslah keburukan dengan kebaikan. Kalau diobrolin mah, kalau didengerin mah asa renyah ya. Dilakukan teh hese. Tapi katanya pengen ahli surga. Gimana sih? Kan kita lagi bicara tentang apa? Orang yang dirindukan. Nah Ibu, ngomong tentang qorib ini saya jadi ingat bagaimana Nabi memperlakukan orang yang kencing di masjid. Sama Nabi gak dimarahin, gak dipelototin, gak dibodoh-bodohin. Gak. Kebayang gak? Ada orang ja'a arabiyun fabala fil masjid. Nabi teh lagi tausiah. Ujug ada orang Arab gunung. Cari ujung masjid. Kan zaman dulu mah masjidnya pakai tanah. Belum kayak sekarang gitu. Ujug cerwe di juru. Ya. Itu orang-orang marah. Mau mukul. Katanya biar selesai dulu karunya. Kebayang tuh kercer gitu kan. Lagi enak-enaknya meren dia nahan pipis. Cer. Ayo kan kaget kata Nabi. Kan antepkan. Iya teh qorib. Karena kata Nabi gini. Percayalah dia melakukan itu karena gak tahu. Masa orang tahu melakukan gitu ya? Berarti itu qorib Nabi. Jadi memahami nih. Ya kan? Qorib itu. Ramah. Begitu selesai. Lalu Nabi nyuruh kepada sahabat. Ambil seember air.
cucurkan, tumpahkan pada bekas kencing dia. Lalu Nabi cuma mengatakan, wahai saudaraku, masjid itu tempat sholat, gak boleh kencing di sini. Nanti kalau kamu kencing di luar sana aja. Coba siram, udah. Tidak dibahas lagi. Kan Anda mah pasti kio. Jangan seperti orang ini. Udah. Kenapa? Nabi tidak membahasnya. Cuma mengatakan ini masjid. Dan Nabi ngajarin ternyata ada hikmahnya. Kalau ada air pipis yang tumpah di tempat yang tidak bisa dicuci, tumpahkan aja air bersih di situ. Makanya nyuci pasir, cece kan orang pipis kan di situ, digali, dicuci enggak. Kata Nabi ambil seember air, tuangkan di situ. Nah udah. Nah gitu ya. Atuh nyuci pasir atuh kumas. Nah, tapi yang paling penting dari situ bukan persoalan membasuh najisnya, tapi betapa Nabi singkat sekali cuma mengatakan, wahai saudaraku ini masjid, harus dijaga kebersihannya. Udah bersihkan, udah bahas. Kenapa? Udah nggak mungkin atuh orang itu melakukan karena kesengajaan gitu ya. Nah, Ibu, ketika terjadi Fathu Makkah, dulu Nabi SAW tuh dilempari batu, dilempari kotoran, dibunuh karakternya. Katanya yang namanya Muhammad itu orang gila, penghancur persaudaraan. Pokoknya segala Nabi itu udah difitnah. Saudara-saudara Nabi, sahabat-sahabat Nabi juga banyak yang disiksa bahkan dibunuh. Begitu Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, ya, ini orang-orang kafir Quraisy mengatakan, wah ini pembalasan ini. Pembalasan, ya kan? Apa kata Nabi? Siapa di antara kalian yang ingin selamat, silakan masuk ke masjid. Siapa di antara kalian yang ingin selamat, silakan masuk ke rumah masing-masing. Siapa di antara kalian yang masuk Islam, silahkan. Ada yang tidak mau masuk Islam, gak apa-apa. Yang penting kamu tidak mengganggu. Antumut tulaqo. Hari ini tidak ada permusuhan di antara kita. Saya maafkan, sok kalian bebas. Itu qarib. Justru karena perilaku itulah orang berbondong-bondong masuk Islam. Jadi ternyata banyak orang yang masuk Islam pada zaman Nabi itu karena Nabi sangat ramah dalam kebaikan. Tidak menghinakan, tidak menistakan, ya kan? Gitu. Nabi pernah ke Taif. Teman-teman, kalau kita umroh suka ada tur ke Taif. Biasanya ustadznya suka bilang, Bapak Ibu lihat sebelah kiri, ini ada perkebunan, disinilah Nabi duduk dengan berlumuran darah, mengangkat kedua tangannya, ya Allah ampuni mereka kaum yang belum mengerti. Ya. Saya pernah bilang, iya kan Bu? Kata yang si ibu teh, asantenya linte kamu bobo. Kan dina beus teh kieu we ngaplek, ya kan? Sok Anda yang udah umroh, si ustad nambah, iya ibu bapak, ini jamaah teh. Nah gitu. Nah ibu, kebayang nggak? Orang Taif itu melempari Nabi sambil meneriaki majnun, gila. Dilempari batu Nabi ini, berlumuran darah. Jadi ketika Nabi mengatakan, ya Allah ampuni mereka kaum yang belum mengerti, lahirkan dari mereka generasi yang soleh, itu darah itu bercecer dari pelipisnya karena dilempari batu. Jika namun saya mah, ya Allah pejetkan mereka, ratakan mereka dengan tanah, luluhkan, lantahkan ya Allah, ratakan dia dengan tanah. Nah Bu, bisa gak sih kita, nah Bu maaf ya kalau misalnya ibu difitnah sama orang, ya Allah solehkan dia, sadarkan dia gitu. Mun ibu disakiti oleh suami, ya Allah solehkan suami saya gitu. Ya. Mulai ya Allah tunjukkan azabmu kepada dia ya Allah. Gitu. Ya. Bu, makanya ini teh gampang diomongin ya. Dilakukan teh susah cece. Nah, ada lagi. Ini kalau saya ceritakan dalam sejarah tuh bagaimana koribnya Nabi, bagaimana keramahan Nabi. Nih,
Di Madinah Nabi itu punya tetangga Yahudi, buta miskin. Dia ngomongnya sok nyelekit. Kabayang teu ke rumah buta, miskin, ngomongnya nyelekit. Pika sebelun ngomongna teh. Nyebutna ge maaf ya, mun zaman sekarang masih ke Nabi Muhammad teh. Eta si Muhammad cenah gini, sok ngejelek-jelekin keur mah lolong kan buta gitu. Miskin terus ngejelek. Tahu enggak Bu? Ku Nabi mah dideketin disuapin. Disuapin. Ya. Sebenarnya kan teu kudu disuapkeun ari walaupun buta ari nyepangan makanan mah masalah ka dia bener teu? Bener teu? Iya enggak ada orang misalnya tunanetra makan ka dia, ya kan? Tapi ku Nabi mah disuapin. Eta orang ketika disuapin sambil makan, sambil ngomong-ngomong apa? Ngejelek-jelekin Nabi, nu nyuapinnya. Kebayang teh sama Anda? Ya cenah si Muhammad kan suapin. Mun orang walan. Ibu mah jigana boro-boro penuh kasih sayang lahar sia. Buah rada diracun saeutik ku Anda mah. Bener teh? Kabayang teh mun aya orang nu disuapin ku Anda bari ngejelek-jelekin Anda. Ya, yang berenang secara rutin dikasih racun saeutik mah, jaba buta dia teh. Kan gitu. Kabayang sama Anda, ku Nabi disuapin. Nah, singkat kata Nabi wafat. Ketika Nabi wafat, nah, terus dia dengar Muhammad cenah meninggal. Dia bilang, itu cenah orang yang bikin masalah teh geus maot, udah meninggal gini. Nah, tapi dia ngeh juga, hanya sejak saat itu teh tidak ada yang nganterin makanan. Lalu Aisyah bilang sama ayahnya, kata Abu Bakar teh, Aisyah, apa yang belum saya lakukan dari kebiasaan Nabi apa? Ini ayah, Nabi itu suka nyuapin orang Yahudi yang buta itu. Tapi ayah jangan heran ya, dia itu kalau disuapin suka sambil ngejelek-jelekin Nabi. Kata Abu Bakar, ya kalau gitu suku saya dilanjutkan lah. Tapi pas disuapan gitu teh, si orang itu bilang, iya mah bukan tangan yang penuh kasih sayang, iya mah bedanya. Sana gitu. Beda. Apa kata Abu Bakar? Ya saya mah nama saya Abu Bakar. Yang biasa nyuapin kamu itu, itulah Muhammad Rasulullah. Kemarin dia sudah wafat. Dia nangis. Si Yahudi itu nangis, sesegukan, dan akhirnya dia masuk Islam. Jadi Abu Bakar sanyaah-nyaah nage pas ngasupkeun ngahuapan itu. Gitu kan. Padahal Abu Bakar teh orang yang lembut tapi keur nyuapeun jelema nu pika sabeleuna rada kieu we saeuteun gitu. Matak dia bilang, "Iya mah kamu mah kasar, ini mah bukan ya orang biasa ya." Nah, apa katanya? Iya, saya mah Abu Bakar. Nah, yang kemarin suka nyuapin kamu. Si Yahudi itu dalam riwayat dikatakan sampai nangisnya sesegukan karena dia merasa bersalah, seringkali ngejelek-jelekin. Tapi orang yang dijelek-jelekinnya itu tetap nyuapin dengan penuh kasih sayang. Tabu, ternyata ini orang yang dirindukan surga mah akhlaknya segitunya. Ya. Kebayang tuh. Ya, nya hese dah ahli surga. Hari Anda menikah, susahnya kan surga mah nggak murahan atuh. Kia Anda mah gini ngomong nanti gini. Ini susahnya. Ya iyalah surga. Lamun murahan mah sepeda hadiahna teh merenan. Ya kan gitu. Ini surga. Masa surga atuh gampang susah. Nah jadi ternyata akhlak kata Nabi. Orang yang dirindukan surga itu 1 hayyin, 2 layyin, 3 qorib. Nah 4 sahal. Sahal itu artinya suka mempermudah urusan. Jadi tipenya itu senang mempermudah, senang nolong, senang ya kenapa harus dipersulit? Permudah saja gitu ya. Jadi suka mempermudah. Nah ini ada hadis yang panjang saya bacakan dulu ya. Nanti saya kasih ayat. Nabi SAW bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya,
nafasallahu anhu kurbatan min kurobi yaumil qiyamah. Siapa yang menyelesaikan kesulitan orang lain, membantu menyelesaikan kesulitan orang lain, maka Allah akan bantu menyelesaikan kesulitan-kesulitan urusan dunia dan akhirat. Jadi teman-teman, kalau ada teman, saudara, siapapun lah yang mendapat kesulitan, bantu. Maka pasti Allah akan membantu kesulitan-kesulitan kita. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang suka mempermudah, maka Allah permudah dia urusan dunia dan akhirat. Jadi orang nate, ya mempermudah urusan. Tapi Bu, mempermudah bukan berarti melanggar aturan ya, mempermudah. Ya. Nah kemudian ini penting Bu. Waman satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang suka menutup aib orang, Allah tutup aib dia dunia akhirat. Jadi kita ini kalau jadi orang tuh kudu seneng nutup aib. Pak Am, katanya rumah yang dekat Pak Am mau dijual ya? Iya Bu. Ya. Katanya bangkrut ya Pak Am ya. Ya wallahu alam, pokoknya Ibu rumah dekat rumah saya, lingkungan saya itu saya udah 25 tahun gak kedengaran ada kehilangan, ada pokoknya daerahnya aman aja. Kalau Ibu ada uang bagus lah Bu. Lingkungannya bersih, lingkungannya aman gitu. Jadi walaupun dia mancing-mancing ke saya, katanya bangkrut ya katanya. Saya tutup aibnya. Saya bilang gini, Ibu, pokoknya Ibu mau beli, nih saksinya saya. Itu 25 tahun saya di sana. Nggak ada aneh, nggak banjir Bu. Walaupun hujan kayak apapun nggak banjir. Terus dekat kemana-mana Bu. Terus nilai jualnya juga bagus Bu. Dulu saya belinya segini, sekarang segini. Bu kalau jadi saya tutup aibnya. Malah gini, Pak, mau dijualnya rumah yang dekat sana? Iya. Katanya bangkrut ya? Iya bangkrut. Eta teh aset nu terakhir. Kan anu di Majalaya terus diical. Anu di ujung Berung udah dijual. Nah ini teh terakhir teh yang dekat rumah saya. Nggak boleh nutup aib. Ya. Nggak boleh membuka aib. Gitu. Pak Am, katanya teman Pak Am sobatnya cerai ya. Ya doakan saja mudah-mudahan itu yang terbaik. Gitu. Cerai ya? Ya eta aku gitu ngerti ya bisa cerai. Bu. Ibu sayang, Bapak, jangan suka membuka aib. Nanti Allah buka aib kita. Dan tidak ada orang yang tidak punya aib. Semua orang punya. Nah, maka biasakan nutup. Ya lain lagi kalau sifatnya berkaitan dengan masalah hukum. Ibu sebagai saksi, nah itu mah ya. Misalnya ada teman ibu yang suka disiksa sama suaminya. Lalu dia gugat cerai. Terus ibu pernah menyaksikan memang Yona babak belur, gigina coplok tilu. Ya kan gitu. Apakah ibu pernah melihat teman ibu babak belur atau apa? Pak Hakim, siapa yang menutup aib orang lain? Allah tutup aib. Itu makan kepentingan hukum. Yang tidak boleh itu yang sifatnya fun. Sekadarnya gitu. Ibu, siapa yang biasakan gitu tuh menutup kekurangan orang. Kenapa? Dan semua orang tuh ada kurang-kurang. Nggak ada Ibu, manusia sempurna itu nggak ada. Makhluk sempurna mah malaikat. Manusia mah ada salah-salahnya, ada kurang-kurangnya. Jadi gimana? Siapa yang nutup aib orang, Allah tutup aib dia dunia. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah pasti menolong hambanya selama si hamba itu suka menolong orang lain. Tak itu namanya apa? Sahal. Jadi sahal itu apa? Nah, jadi meringankan beban orang lain, ya gitu. Nah, Ibu, ada rumus. Kalau mau meringankan beban itu mulai dari lingkaran terdekat. Jadi jangan gini, hari orang jauh di Tulungan, hari dulur nggak di Tulungan, gitu. Paham Bu? Walaupun memang dulur kadang pika sebelen, ya kan?
Meni langsung taha eta. Nah, ibu kan aku teh bukan nggak mau nolong dulurnya kan pika sebelum. Iya, tadi kan kudu sabar teh. Nah, Ustaz, coba dicek surat An-Nisa ayat 36. Sudah ada, Bu? Ya, baik, kita baca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sadaqallahul azim. Ibu, bapak, sahabat Majelis Percikan Iman, ini poin keempat. Orang yang dirindukan surga itu sering memberikan kemudahan, menolong. Nah, ayat ini mengatakan beribadahlah kepada Allah, jangan menyekutukannya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi, kalau kita mau berbuat baik, yang prioritas adalah orang tua. Karena pernah ada orang tua yang curhat, anak nate kaya, tapi orang tua nama belum pernah diumrohkan, kalahkah ngajak babaturan bestinya. Abayang tuh, Bu? Misalnya saya teh kaya, saya teh nggak ngajak emak, ente. Kalau kan ngajak Ustadz Aan, memang Ustadz Aan teh besti saya. Nah si ibu nate bilang, Ustadz doakan bener-bener pun anak teh soleh. Ari umroh nama rajin, artosna seueur, artos haji. Mung nusok diajakan teh rerencanganna, cenah. Abdi mah teh acan kantos diajak. Aduh sedih saya. Itu ayah loh yang kayak gitu. Jadi ari kabesti sobat dekat itu bisa ngaumrohkeun, ari orang tua ada. Mungkin Anda kaget, tapi ada kenyataan. Ya. Ari besti mah sering ditraktir, ari orang tua mah jarang dibawa. Misalnya atau dibawa ke restoran mana? Enggak. Ari temennya mah, ayo guys, ayo. Guys. Dia yang bayar. Tapi ari saudaranya, kakaknya, adiknya gak pernah ditraktir. Ari orang lain suka ditraktir. Nah ibu bapak sayang, tolong yang gini teh dibenerin. Dibenerin, kenapa? Karena pada akhirnya kalau ada apa-apa teh, yang paling berkomitmen teh ya orang lingkaran terdekat. Itu sebabnya Nabi pernah mengatakan, khairukum li ahli. Orang yang paling bagus adalah yang paling bagus terhadap keluarganya. Dan aku paling baik terhadap keluargaku. Jadi maaf ya bapak-bapak. Kalau bapak baik ke teman-teman di kantor. Ya kan ada beberapa orang yang rajin ditraktir ku bapak. Eca, Ella, Della, Siska. Ya Rita, ya kan. Yuyun, Kokom, ya, Teti. Nah. Bapak teh sering traktir mereka. Pulang dari luar negeri bawa oleh-oleh untuk mereka. Tapi istri tara ditraktir, tara di ayah sekali-kali atau makan di luar. Lah masak we ceplok nog naon sih ini. Jadi dikit-dikit ceplok nog, dikit-dikit ceplok nog. Ya. Ibu ari ke teman-temannya, "Oi, dermawan." Tahu nggak kata Nabi? Dia bukan orang baik. Bapak, Anda tuh bukan orang baik kalau begitu. Tapi kalau bapak sudah baik sama istri, sama anak, baru ke orang lain. Nah baru bapak orang baik.
Jadi ciri orang yang tidak baik itu begini. Kalau kata orang-orang, misalnya, kata orang-orang, Pak Aam mah orang dermawan, orang baik, orang ramah. Kata orang-orang. Pas ditanya istrinya teh cuma kia. Dina hatena teh, baik di mana? Dermawan dari mana? Halo. Tapi istri saya nggak ngomong. Tapi ketika teteh ini resepnya punya suami kayak Pak Aam, dermawan. Cek hati istri saya teh. Pedit, pret. Cek istri saya pret. Dermawan apa kabar? Jelemana hitungan pisan. Ari teman-teman saya bilang, Aama orangnya tara hitungan. Kalau makan pasti dia yang traktir apa-apa. Tapi ternyata istri saya begitu diobrolin gitu bilangnya pret. Saya itu bukan orang baik, saya orang busuk. Jadi gampang Pak untuk mengukur dia orang baik atau tidak Mak. Mulai dia baik gak sama keluarganya. Kalau dia baik, it's okay, dia orang baik. Tapi kalau dia baik sama orang, buruk sama keluarga, dia bukan orang baik. Nah maaf, mungkin Ibu pernah dengar NPD, Narcissistic Personality Disorder. Nah orang NPD salah satunya adalah dia baik banget sama orang, tapi dalam lingkaran terdekatnya dia buruk. Makanya orang NPD mah kalau misalnya sampai bercerainya gitu. Apa katanya? Ya Allah laki-laki sebaik itu diceraikan. Mau cari apanya? Karena di mata orang mah dia orang baik. Tapi dia dalamnya busuknya luar biasa. Nah makanya kata Nabi, orang baik mah sederhana. Kalau kamu nilai orang itu baik atau tidak, lihat dia baik kan sama keluarganya. Kalau dia sudah baik sama keluarganya, baru baik sama orang. Nah itu orang baik. Tapi kalau sama orang lain baik, sama keluarganya buruk, dia bukan orang baik sebenarnya. Ya. Dia cari panggung saja saudara. Cari panggung, cari validasi gitu ya. Nah ini ayat bahwa kalau orang yang dirindukan surga itu dia baik. Dan baiknya itu menurut ayat ini ke orang tua, ke kerabat dekat, miskin, fakir miskin. Itu yang ada kekerabatan dulu baru ke yang lain gitu loh ya. Oke, itu yang keberapa Bu? Nah yang kelima adalah amanah. Amanah. Jadi pribadi yang dirindukan surga itu, orang yang dirindukan surga itu hayyin, layyin, qorib, sahal. Nah, merujuk ke ayat satu lagi amanah, ya. Amanah. Ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an, Ibu Bapak bisa lihat firman Allah surat Al-Anfal ayat 27-28 Ustaz. Al-Anfal 27-28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم. Ya, pribadi yang dirindukan surga yang kelima adalah amanah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang beriman, jangan kamu khianati Allah dan Rasul dan jangan kamu khianati amanat yang dipercayakan kepadamu padahal kamu tahu. Jadi kita semua itu punya amanah. Contoh,
Yang paling dekat dengan kita amanah apa? Yang paling dekat menyatu dengan kita amanah apa? Amanah umur. Yang langsung anak, suami, istri. Saya kan bilang amanah yang paling dekat dengan kita apa? Amanah umur. Berarti kita kudu jaga waktu kita karena ini amanah umur. Terus apa yang paling dekat dengan kita apa? Amanah? Amanah kesehatan, amanah fisik kita. Kenapa kita disuruh makan minum jangan berlebihan? Karena tubuh teh amanah. Jadi karunya atau meni perut teh juga tong sampah segala diasupkan. Nah, segala diasupkan. Jadi tubuh itu amanah. Gini, Ibu tidak amanah. Kalau udah waktunya tidur, mata udah sepet, ngantuk, tapi ibu lawan maksakan drama Korea. Ibu maksain balanja, bari teu balanja teh. Jadi maksudnya balanja teh asupkeun. Nanti kan akan ada tulisan karanjang pinuh kaluarkeun. Terus setiap jualan di deskripsinya dibaca, bari Anda teh udah sepet, Anda teh tidak amanah. Karena sebenarnya Anda bisa tinggalkan tontonan, tinggalkan browsing gitu, tidur. Artinya apa? Menjaga amanah, tidur lebih awal. Ya lain lagi kalau misalnya ibu kudu misalnya ibu jadi perawat, kudu tugas ke rumah sakit, bapak jadi dokter, kudu datang ke rumah sakit tugas malam, itu mah pengecualian bab lain. Anda damal naon? Kerja apa? Bapak yang tugasnya siang hari, termasuk menjaga amanah, tidur lebih awal. Nabi itu tidur lebih awal, bangun lebih awal. Ngapain tidur jam 10 bari gak ada kerjaan lain kecuali browsing gitu. Ya. Cuma ningali TikTok, kutak kita pindah deh karena IG, kutak kita pindah deh. Kan tetap eta teh jam 8 jam 11 ngadapang tengkurap, muka HP, kutak kita. Kenapa? Apa coba? Anda jaga amanah, ya. Gitu. Ya. Ada teman saya WA 7:30, nggak dijawab. Paginya saya jawab, aduh maaf tadi malam udah tidur, naon cik? Ya Allah, ini juga bayi. Jadi saya tidur 7:30 teh dianggap bayi raksasa. Coba bayangkan. Padahal saya teh jaga amanah. Disebut teh kieu bayi raksasa. Masya Allah, cenah bayi raksasa udah bobo. Saya mikirnya gini, ngapain juga saya tidur jam 10, ngapain juga saya tidur jam 11, toh saya tidak ada kerjaan apa-apa, kecuali saya misalnya kudu nulis artikel, kudu meriksa tulisan mahasiswa, kudu menyiapkan ngajar, itu oke. Kasarnya saya tidur jam 11, puguh, gak ada kerjaan. Terus saya tidur lebih awal jam 7:30, apa katanya? Masya Allah, bayi besar. Padahal itu teh jaga amanah. Jadi sebenarnya Bu, jaga amanah itu jaga umur, jaga kesehatan ya. Nah, ada bapak-bapak tadinya sok ngarokok, berhenti merokok karena sadar menjaga kesehatan teh amanah. Nah itu pahala. Jadi amanah gitu. Bisi udah tua teh merepotkan anak incu. Tidak dorong dina kursi roda karena terlalu banyak merokok. Walau bagaimanapun merokok teh akan merontokkan tubuh kita. Iya. Ya. Terserahlah Anda alasannya apa, merokok mah racun. Terus Anda jaga amanah itu. Nah gitu. Ada yang bilang rokok saya mah rokok mahal jadi itu berpengaruh karena paru-paru. Ya kan? Oke lah itu memberikan pengecualiannya dan manehna seueur artosnya teu nanaon gitu. Nah, jadi maksud saya apa? Jaga amanah teh tong jauh-jauh dulu. Amanah waktu, amanah kesehatan, ya kan gitu. Nanti kalau fisik kita sehat, kita akan enak menggunakan amanah, melakukan amanah lain. Gini Pak, Bapak jadi ayah yang sehat. Itu mencari nafkah itu enak, Anda sehat.
Ibu sehat karena menjaga amanah fisik. Ibu melaksanakan kewajiban sebagai istri, sebut sajalah ngurus anak gitu. Itu gampang, apalagi kalau anak-anaknya udah gede. Saya ingin tanya, sholat ketika sehat dengan sholat ketika migrain, khusyuk mana? Allahu Akbar, migrain. Sujud teh asa nyangeyeng, saudara. Coba saya ingin tanya ya, sholat dalam keadaan sehat dengan migrain, khusyuk mana? Berarti mulai jaga amanah. Anda bisa sholat khusyuk, Anda bisa rajin tahajud ketika sehat. Ketika sehat. Aduh sakit mah Bu. Nantak saya ingin cerita. Kalau bicara hai orang beriman, jaga amanah yang ada di pundakmu. Sok mulai dulu amanah yang ada di tangan kita tenawan. Amanah umur, amanah kesehatan. Nanti kalau umur dan kesehatan udah kita pegang, nanti baru kita bisa melaksanakan amanah sebagai ayah, amanah sebagai ibu, amanah sebagai karyawan, termasuk amanah sebagai warga negara. Ya. Ada yang bilang gini, Pak Am punya SIM? Punya atuh. Abdi mah henteu. Nah, urusan dunia. Amanah sebagai warga negara. Oh gitu, orang menteu cenah. Jadi dia kaget ketika Pak Am cenah gaduh SIM-nya, gaduh atuh juga. Dulu SIM motor ada, SIM mobil ada, bahkan dulu mah SIM mobil teh bisa mobil gede teh apa? Ya, mobil gede lah gitu ya. B1. Nah, akhirnya B1 mah tidak dilanjutkan karena mobil gede kan sudah ada supir saya. Nah, Ibu, saya ingin cerita sama Anda. Cek saya teh. Emang kunaon kamu nanya gitu? Ya, sobat, Bu, sobat. Sesama ustad. Tapi mal di bejaan sahangarana. Kang cenah nyebut Kang. Nya tuh cek saya teh. SIM saya mah aya, pajak saya mah bayar. Ya kan gitu. Pajak bangunan, pajak penghasilan, segala pajak gitu. Cenah. Abdi masih gitu gaduh, nah urusan dunia. Dia lupa kalau kita ini kudu jaga amanah sebagai warga negara. Ya. Nih masjid ini, itu diurus surat izinnya. Jadi jangan gini, maunya masjid kudu izin. Ini apa istilahnya? Izin IMB-nya ada, saudara. Ini masjid itu IMB-nya ada. Strukturnya juga terukur. Konsultan sipilnya juga jelas. Arsiteknya juga jelas. Jadi jangan mentang-mentang. Lah masjid mah sahan wani ngarugrugeun kan. Ada sok aya tah. Orang Sunda mah kita tahu ngarugrugeun. Bikin masjid. Kang IMB-na IMB. Sok sahan wani ngarugrugeun ieu masjid cenah. Hadapi saya cenah. Iya, tapi kan kita kudu jaga amanah sebagai warga negara. Ini teh Bu, masjid ini izinnya alhamdulillah ada. Semua ini izin-izinnya. Enggak sembarang gitu. Terus ini tanah seluas ini diurus akte wakafnya. Semua teratur. Kenapa? Kudu amanah sebagai warga negara. Gitu. Jadi Pak Ilham punya kan SIM kan? Jelas dia mah PNS dia mah. Nah, saya agak ragu Abang Kon. Enggak punya SIM. Oh, enggak apa-apa karena enggak punya motor. Enggak apa-apa, Pak. Tapi ulah namut motornya, awas. Nah, ulah namut motor ke Abah Jenal. Abah Jenal yang ada. Oke, jadi Ibu Bapak yang namanya amanah teh lega luas. Mulai dari amanah yang sederhana, amanah umur, amanah kesehatan, ya. Amanah kesehatan itu apa? Apa yang kita makan, istirahatnya bagaimana, gitu. Dan seterusnya. Nanti amanah-amanah yang lain. Nah jadi ternyata mental penghuni surga itu satu, hayyin, layyin, qorib, sahal, amanah. Nah itu orang yang dirindukan surga. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.